Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahul ladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyundhira ba'san syadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minin alladzina ya'maluna sholihati anna lahum ajran hasana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-malikul haqqul mubin dzul jalali wal ikram. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa mawalah. Qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam sumu tasihu. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni ism wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi baitan fakarihtumu fattaqullah sadaqallahul azim. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara, adik-adik jamaah takjil yang dirahmati Allah, yang berbahagia, yang saya hormati. Terlebih dahulu bersama kita menyampaikan pujian sanjungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, rasa syukur kita atas nikmat dan hidayah. Pada sore hari ini kita berjumpa kembali dalam acara yang sama, yakni kajian menjelang berbuka puasa. Memohon kepada Allah mudah-mudahan kurang lebih 30 sampai 35 menit ke depan Allah menambahkan rezeki kepada kita berupa ilmu pengetahuan. Selanjutnya sholawat teriring salam bersama mari kita sampaikan kepada junjungan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat, umat Islam hingga akhir zaman. Semoga kita nantinya mendapat pertolongan atau syafaat dari Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik Bapak Ibu, pada sore hari ini mari bersama kita ketahui bahwa disyariatkannya puasa itu ada tujuannya. Jadi maqasidus syar'i, tujuan disyariatkannya sesuatu ibadah. Contoh, tujuan diperintahkannya untuk sholat adalah untuk apa? Yakni diantaranya adalah untuk mencegah dari perbuatan keji dan mungkar.
Disyariatkannya untuk membayar zakat kita adalah untuk apa? Untuk mensucikan jiwa dan membersihkan harta. Termasuk di dalamnya Allah mewajibkan puasa itu adalah untuk bertakwa kepada Allah sebagaimana firman Allah di ujung surah Al-Baqarah ayat yang ke-183, la'allakum tattaqun, supaya kalian itu bertakwa. Hanya saja sering saya sampaikan bahwa kata la'alla itu kan harapan. Jadi kalau namanya harapan itu bisa terwujud, bisa juga tidak. Nah, konteks dalam ayat inilah la'allakum tattaqun bisa menjadi bertakwa, bisa juga tidak. Oleh karena itu, mari dalam satu puasa kita betul memperoleh tujuan yakni menjadi hamba yang bertakwa, maka kita ikuti, kita jalankan baik rukunnya ataupun sunnahnya dengan baik, agar puasa kita adalah menghasilkan diri kita menjadi hamba yang bertakwa kepada Allah. Itu secara tertulis tujuannya adalah untuk membentuk orang-orang yang puasa itu menjadi takwa. Apakah hanya itu? Tidak. Termasuk di dalamnya adalah Allah memerintahkan dalam hal tertentu orang itu wajib untuk menikah. Apakah tujuannya hanya untuk menciptakan keluarga yang sakinah bahagia? Tidak. Bahwa di sana ada kebahagiaan yang lain. Contohnya ketika punya anak itu merupakan hiasan tersendiri, senangan ketika ada keturunan yang hadir di tengah keluarga kita, dan seterusnya. Demikian puasa awalnya adalah untuk bertakwa, tujuan utama, tapi bahwa di sisi lain ada beberapa yang memang sangat bermanfaat, berguna bagi kita orang yang berpuasa. Apa contohnya? Sabda Nabi Muhammad SAW, sumu tasihu, puasalah kalian supaya kalian itu sehat. Maka menurut beberapa tulisan dari para ahli, dokter, para medis begitu, bahwa yang namanya puasa itu, orang yang berpuasa kan tidak kemasukan makan dan minum dari kumandangnya azan subuh sampai terdengarnya kumandang azan sholat maghrib. Ya kira-kira 12, 13, 14 jam lah begitu kita berpuasa. Maka otomatis di dalam satu diri kita itu kan tidak ada sesuatu makanan yang diolah di dalam lambung kita. Maka orang yang berpuasa pada saat itulah pekerjaan organ tubuh kita menjadi ringan, termasuk lambung, termasuk ginjal, termasuk hati, termasuk jantung, termasuk paru-paru. Itu pekerjaannya menjadi ringan karena memang apa? Pada saat itu berpuasa tidak ada yang diolah. Nah, karena memang tidak ada yang diolah, yang kemudian maka lemak-lemak yang ada di dalam tubuh orang yang berpuasa itu dibakar kemudian menjadi kalori. Sehingga pada umumnya orang selesai puasa di bulan Ramadan itu biasanya adalah bobot badannya menurun. Turun berapa kilo ya coba besok? Kemarin ditimbang belum?
Coba besok 1 Syawal ditimbang nurun apa naik begitu. Nek malah menurun berarti pola makan ming diwalik. Siang niku mboten dahar, mboten ngunjuk, nek dalu niku dipeng-pengket dipadha mawon. Nah, itu karena lemak dibakar, maka pada saat lemak-lemak itu dibakar, yang kemudian disitulah terjadi namanya proses menuju kesehatan yang purna, yakni adalah terjadi pengeluaran racun yang ada di dalam tubuh kita. Kita sering minum manis, nanti akan memunculkan gula. Kita makan yang asin, nanti akan memunculkan, ya bisa berdampak kepada suatu tensi begitu. Kita terlalu banyak makan yang lemak bisa memunculkan nanti menjadi kolesterol jahat. Itu. Tapi tidak bagi orang yang berpuasa, itu justru adalah kemudian terjadi satu penyedotan atau pengeluaran racun yang ada di dalam tubuh kita. Maka ada seorang peneliti mengatakan bahwa ingin membuktikan apa yang pernah disampaikan oleh Rasul Muhammad SAW, ya, mungkin 14 abad setengah, ya, 14 abad setengah yang lalu Nabi bersabda, sumu tasihu, berpuasalah kalian supaya kalian sehat. Diteliti oleh yang puasa begitu. Ternyata hasil penelitian, orang yang sedang melakukan puasa, satu manfaatnya adalah bisa menurunkan tekanan darah, menurunkan tensi, ya, segi kesehatan. Yang kedua adalah memperbaharui dan menambah sel darah putih. Kemudian yang keempat adalah bahwa orang yang berpuasa ternyata jantungnya adalah lebih sehat. Masih banyak yang lain yang terungkap dalam hasil daripada penelitian menunjukkan bahwa sabda Nabi Muhammad SAW adalah benar adanya. Bahkan Bapak Ibu ketika terindikasi penyakit, ya belum penyakit tetapi ada indikasi kok arahnya ke gula, itu kan periksanya kan rutin setiap bulan sekali. Jadi sekarang periksa, nanti sudah mendapatkan petunjuk. Benjang niki jenengan mangke periksa mari Maret nggih. Nek mboten April tanggal 1 sasi pas. Ampun kesupen, saderengipun mangke dalunipun jenengan poso. Poso ke puskesmas itu kemudian diambil darahnya. Oh bagus, normal. Bar diambil darahnya, silakan sekarang makan. Kemudian makan, tunggu 1 jam, diambil lagi darahnya sebagai sampel. Ada nggak kenaikan yang cukup signifikan setelah makan dan setelah berpuasa? Ada nggak perubahan darah itu, gula darahnya maksudnya? Oh ternyata hanya naik 2, oh normal, AP. Kemudian juga diambil darahnya, apa? Oh, asam uratnya tinggi. Kasihlah. Kalau asam urat tuh biasanya apa itu obatnya? Ya, itu orang yang berpuasa itu ternyata adalah menunjukkan orang itu akan memperoleh kebahagiaan dari sisi kesehatan. Maka sekali lagi pantas ketika Rasul bersabda, sumu tasihu, berpuasalah kalian supaya kalian itu sehat.
Bapak Ibu yang saya hormati, ternyata bahwa orang yang berpuasa itu tidak hanya sehat secara badan, tidak hanya sehat secara jasmani, secara raga, tetapi karena manusia itu terdiri dari dua unsur, yakni adalah jiwa dan raga, jasmani dan rohani, ya, jasad dan roh. Maka kemudian orang yang berpuasa, kalau secara jasmani tadi sudah banyak diungkap oleh dokter, sekarang secara fisiknya, secara psikisnya, secara rohaninya juga sehat. Kenapa? Ya, karena memang puasa itu ada beberapa hal larangan, baik itu yang bisa membatalkan puasa atau itu justru bisa merusak puasa. Maka Nabi Muhammad SAW bersabda, rubba so'imin, berapa banyak orang yang berpuasa, haddahu min siyamihil al-'at al-ju' wal-'atas. Berapa banyak orang yang berpuasa tapi tidak mendapatkan apa-apa dari puasa itu kecuali hanya dahaga dan lapar. Kalau hanya semacam ini berarti itu kesehatan secara psikis, secara rohani adalah belum diperoleh. Mari, kenapa bisa seperti ini? Paling tidak kita mengacu kepada firman Allah. Surahnya adalah Al-Hujurat, ayatnya adalah ayat yang ke-12. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni ismun wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumu. Al-ayah sadaqallahul azim. Kita terjemahkan secara bebas. Ya ayyuha, itu artinya kan panggilan, wahai. Ya ayyuha, alladzina itu isim mausul. Amanu adalah orang-orang yang percaya. Ijtanibu katsiran minadh-dhann, jauhilah oleh kalian buruk sangka. Fa inadh-dhanni, ya, ismun, maka yang namanya buruk sangka adalah dosa. Wala tajassasu, dan jangan di antara kalian itu saling mencari kesalahan orang lain. Wala yaghtab, dan jangan saling mencaci, saling mengumpat. Ba'dukum ba'don, satu dengan sebagian yang lain. Ayuhibbu ahadukum, apakah suka di antara kalian salah seseorang ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumu, makan daging saudaranya yang sudah meninggal. Fakarihtumu, tentunya kalian adalah merasa jijik. Nih, sebab yang menjadikan puasa kita gagal diantaranya adalah karena satu, itu adanya buruk sangka. Buruk sangka itu apa ya? Kita itu adanya itu ya, orang Jawa itu mengatakan itu sujono itu ya.
Maka diperintahkan itu supaya husnudon, berbaik sangka. Contoh konkretipun ngaten. Ketoke wong lan nyambut gawe iki santai ngono. Jam 8 ketoke ya budal nyambut gawe iki. Engko ora jam 3 wis ning omah itu. Kok ya sugih ya. Misal awake dhewe ngono ki sing bebasan kaya manuk. Metu kok omah ki srengenge ya urung mlethek bali ya wis sumurup. Ning kok ya uripe ya pas-pasan. Lah kae kok nyantai kok uripe ampuh men. Ning ding-ding bangun, ning ding-ding bangun. Kang mongko nek menurut primbon. Wong ning ding-ding bangun kok sugih kuwi jarene kuwi duwe pesugihan jenengane kandang bubrah. Itu namanya sudah buruk sangka. Nah, kalau sudah buruk sangka itu nanti adalah berpengaruh terhadap kesehatan orang yang berpuasa, terutama adalah masalah rohaninya. Padahal tujuan daripada puasa diantaranya itu kan asyamu junnah, sebagai perisai, sebagai tameng agar tidak melakukan yang namanya perbuatan junnah, perbuatan yang dhon, buruk sangka. Itu yang pertama dari ayat itu. Kemudian dari ayat itu yang kedua adalah kita dilarang wala tajassasu, janganlah saling mencari kesalahan. Ya. Wis dadi watake menungso ngono ki nek goleki saleh wong liya saking kepenake. Ning kosok wangsulipun goleki saleh awake dhewe senajan to ki bebasan salah iki akeh banget. Ki sok-sok ora digoleki kesalahan. Mula onen-onene wong Jawa ki penting. Wong enek kon nonton gitoke dhewe iku ora iso. Orang untuk melihat tengkuk sendiri itu enggak bisa. Maka bagaimana supaya bisa melihat tengkuk kita? Ya kayak nyukur mawon niku. Ngangge cermin. Ya. Ngangge cermin. Mburi ana ngarep ana, apik urung mburi pun bagus. Itu artinya sebuah pralambang. Orang kalau menginginkan apa kekurangan dari kita, tanyalah kepada orang lain di mana kekurangannya kita. Baik. Maka ada pepatah mengatakan begini, gajah di pelupuk mata tidak tampak, kuman di seberang lautan. Artinya apa? Gampang sekali mencari kekeliruan, kejelekan, dan kesalahan orang lain, sementara diri kita adalah susah untuk dievaluasi kesalahannya. Itu karakter kita. Oleh karena itu Bapak Ibu majelis taklim yang dirahmati Allah, mari dalam puasa ini kita jangan sekali-kali kemudian banyak mencari kesalahan orang lain. Sebab ketika orang lain yang sudah kita salahkan, berarti jiwa kita tidak sehat. Jiwa kita adalah perlu pertolongan. Lalu yang ketiga adalah wala yaktab ba'dukum ba'dha. Supaya tidak saling mencaci maki, tidak saling mencela satu dengan sebagian yang lain.
Itu kan biasanya kalau terjadi musyawarah, terjadi debat, kadang-kadang perdebatan itu tidak ingin mencari kebenaran tapi ingin mencari kemenangan. Coba kalau kita lihat di medsos ya, di TikTok, di Instagram, baik di televisi, baik swasta maupun pemerintah. Contoh misalnya ada televisi yang mengemas dengan acara rakyat bersuara. Ya. Biasanya itu ada dua kubu, torofatain, dua ujung sana yang ujung sini. Kemudian mempermasalahkan segala sesuatu, terkadang sampai tidak terkontrol ketika mempertahankan pendapatnya, bahkan sampai kehilangan akal dan sudah tidak punya dasar lagi. Maka yang dikeluarkan biasanya adalah kata-kata cacian, kata-kata makian. Maka kita kan pernah mendengar kata-kata ya diksi begini, ada kadrun, ada kecebong, ada kadal Mesir dan sebagainya. Ini sebenarnya kan umpatan cacian yang memang itu tidak boleh. Di dalam Al-Quran disebutkan memang seperti itu. Sehingga Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, andaikan ada orang yang kemudian melakukan buruk sangka, kemudian mencari kesalahan orang lain, lalu saling mencela, maka itu sebenarnya disindir oleh Allah. Ayuhibbu ahadukum, apakah suka salah satu dari kalian ayyakula lahma akhihi maitam fakarihtumu, sukakah kalian memakan daging saudaramu yang sudah menjadi mayat? Fakarihtumu, tentunya kalian adalah akan merasa jijik. Tuh. Jadi jelas orang yang berpuasa itu dilarang oleh Nabi. Nabi pernah menyampaikan begini, malam yada' qaulaz zuri, barang siapa yang tidak bisa, tidak mampu meninggalkan qaulaz zur, perkataan yang dusta, wal amala, dan melakukan perbuatan yang keji, jahat, ya, falaisa bihi lillahi hajatun ayyafda'a, bahwa Allah tidak butuh terhadap orang yang meninggalkan makan, yang meninggalkan minum. Artinya adalah Allah tidak akan menerima puasanya seseorang yang dalam berpuasa itu masih saja melakukan perkataan yang dusta dan melakukan perbuatan yang keji. Maka ketika ini jelas bahwa yang namanya rohnya, bahwa psikisnya ini adalah tidak sehat. Kenapa? Karena orang yang senantiasa sibuk mencari kesalahan orang lain, dia selalu mengumpat, selalu mencaci maki, ini kan berarti jiwanya itu kan sakit. Sakit kenapa? Bisa jadi karena dia dendam, karena dia bisa iri dan lain sebagainya. Sehingga muncullah buruk sangka, muncullah saling mencela, saling mencaci maki. Maka itulah kembali kepada firman Allah bahwa tujuan puasa di